harus disesuaikan dengan budget juga. Jangan akhirnya lu memaksakan gitu. Karena pressure komunitas tadi yang lu bilang kan. Pressure teman-teman. Oh teman-teman gue punya raket pedal yang mahal nih. Kok gue gak punya, ntar gue gak diajak nongkrong bareng nih. Gak diajak main pedal bareng nih, gengsi dong segala macam. Itu yang kadang-kadang mindset yang salah menurut gue gitu. Ya itu makanya lu harus mengembalikan kitohnya olahraga itu sebagai olahraga supaya lu sehat, bukan lu supaya ditemenin temen lu gitu kan, atau diajak nongkrong gitu. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Ketemu lagi bareng Maria Katarina dan juga Ayi Hidayah, financial expertnya CNBC Indonesia. So kalau udah ada kita berdua di sini, berarti waktunya interview, ngobrolin soal masalah keuangan atau target-target keuangannya Sobat Cuan ya. Anda lihat sebelah saya fresh banget karena dia baru selesai cuti ya. Baru masuk ya, kayaknya emang habis financial check up dengan bersama keluarga ya. Jadi itu enak banget ya Mas ya. Makanya kayak dia bersemangat dan menggebu-gebu. Apalagi kalau kita akan ngobrolin soal masalah olahraga. Lu tuh ikutin gak sih tren-tren olahraga kekinian? Seru-seru loh. Ada paddle ya sekarang ya. Terus dulu waktu itu tenis, terus paddle, terus apa namanya olahraga pilates kalau di perempuan ya, pilates, segala macam. Golf update. Golf ya mungkin ya, golf kan udah dari dulu kan. Sekarang anak-anak kecil latihan golf loh. Banyak. Iya ya, berarti makin banyak apa? Orang tuanya yang sejahtera ya. Karena bisa ngebayarin anaknya buat les golf ya. Tapi lu termasuk yang updating gak? Atau ikut komunitas-komunitas gitu? Terbawa gak sih dengan tren olahraga kekinian? Gue cukup mengetahui aja informasinya, tapi gue sendiri nggak yang langsung kayak ikut-ikutan gitu. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Nah untuk olahraga, gue tuh tipikal yang setia. Jadi gue olahraga yang memang gue suka. Kayak misal bola, gue suka bola, basket gue suka, bulu tangkis. Oh karena lu kalau bola aja lu sampai koleksi jersey-nya. Iya, gue suka main futsal masih ya berapa minggu sekali. Mahal dong ya itu ya olahraga Anda ya. Karena jersey-nya mahal. Olahraganya murah, bisa di mana aja. Gengsinya peralatannya, perlengkapannya yang mahal ya. Bener. Gue juga takutnya gitu kalau misalnya gue terjun ke salah satu olahraga. Gue takut gak catch up dengan updatingnya gitu loh. Karena kan kalau udah bareng sama komunitas, dia bakalan banyak kegiatannya, betul. Terus update ya pasti biayanya outfit, banyak tuh. Outfit kekinian ya kan. Kalau misalnya nggak ikutan tuh takutnya kayak aduh nggak asik gitu ya. Tapi menurut lo gimana sih nih, akhirnya ada sebuah ya olahraga bagus gitu, tapi kok kayaknya agak kurang nyaman juga untuk kantong kalau tidak di budgeting dengan tepat nih. Menurut lo gimana Mas Ai? Nah kalau gue lihat ya memang anak-anak Gen Z terutama ya sekarang ini udah menggeser esensi dari olahraga itu sendiri gitu. Olahraga itu kan tujuannya adalah mengolahraga ya. Untuk olahraga supaya lu sehat, supaya lu istilahnya tubuh lu bugar gitu kan, supaya jauh dari penyakit. Tapi kalau sekarang ini kalau gue melihatnya lebih ke arah pamer gitu ya. Flexing ya. Flexing outfit lo. Tapi mau flexing juga gimana, karena alatnya mahal. Padahal tuh mahal loh. Betul juga sih gitu. Kan ya mungkin karena dia relatif baru masih mahal kali ya gitu. Nggak, soalnya olahraganya sebenarnya kalau nggak punya raket nggak apa-apa. Itu dipinjemin di lapangan padangnya. Tapi lama-lama pengen beli kan lu gitu. Sebenarnya kalau lu bisa minjem kenapa harus beli kan gitu. Yang bikin mahal kan kita sendiri aja gitu kan. Pengen dinilai mampu gitu kan. Pengen dinilai punya keren peralatannya, outfitnya gitu ya. Belum lagi yang lain-lainnya gitu. Itu yang membuat gue sekarang merasa kok udah bergeser ya esensi olahraga ini dari yang istilahnya mengolahraga supaya lu sehat menjadi ke arah pamer gitu kalau menurut gue gitu. Dan ujung-ujungnya lu lebih sering foto-fotonya, bercandanya apa segala dibanding olahraganya itu sendiri kan gitu kan biasanya. Di foto setelah olahraga itu Mas. Oh gitu ya. Lu kalau mau lihat lu zoom, keringetan dia mereka julid semua. Julid banget gue ya berarti. Olahraganya kan gak ketahuan. Nah itu yang gue gak paham juga sih. Apa bener dia olahraga dulu baru foto. Tapi kan ada yang memang cuma foto doang. Ya ada ya teman-teman gue sih, ada beberapa gitu ya. Iya foto dong gue gini kayak gitu kan. Bahkan ada yang bawa fotografer khusus kan. Iya. Yang memang dia udah niat banget dan dia bayar gitu. Jadi itu, mahal ya harusnya olahraga. Makanya esensinya udah mulai berubah, bergeser lah gitu ya.
Itu yang menurut gue disayangkan gitu ya. Apalagi kalau udah melihat kantong ya, sangat disayangkan gitu betul, ya. Betul. Ujung-ujungnya kan jadi kayak latte faktor baru kan gitu. Kalau gue udah cukup kopi aja, orang-orang udah pada tahu ya. Tapi kalau nambah lagi olahraga, wah gila sih. Ternyata mahal juga. Apa tuh? Ya karena kan bola kan butuh jersey juga. Iya. Tidak bisa mengelak gitu juga ya. Tapi kalau dengan asumsi orang berpikir bahwa ya ini kan olahraga gitu loh, kenapa sih salah juga gitu? Apakah kalau kita mau menempatkan olahraga sebagai salah satu budget bulanan yang harus dikeluarkan harus sesuai juga nggak sih dengan kemampuan kita gitu? Pasti. Atau sebenarnya bisa lah gitu dengan berbagai cara, misalnya kalau mau paddle belum sanggup beli rakot nggak apa-apa gitu, bisa pakai yang ada di lapangan padelnya atau seperti apa? Iya sebenarnya benar, harus disesuaikan dengan budget juga. Jangan akhirnya lu memaksakan gitu karena pressure komunitas tadi yang lu bilang kan, pressure teman-teman. Oh teman-teman gue punya raket paddle yang mahal nih, kok gue nggak punya, ntar gue nggak diajak nongkrong bareng nih, nggak diajak main pedal bareng nih, gengsi dong segala macam. Itu yang kadang-kadang mindset yang salah menurut gua gitu. Ya itu makanya lu harus mengembalikan kitohnya olahraga itu sebagai olahraga supaya lu sehat, bukan lu supaya ditemenin temen lu gitu kan, atau diajak nongkrong gitu. Kalau gua sih enggak ya, gua nggak terlalu mikirin yang kayak gitu. Kayak misalnya ada temen gua punya sepatu bolanya mahal gitu. Lu nggak, sepatu bola lu murah, gue malas nongkrong lu. Ya gue nggak ada masalah gitu kan, gue cari temen yang mau kan gitu kan. Tapi kan mungkin untuk orang-orang tertentu ada yang gengsinya tinggi gitu ya, takut. Tapi lo menerima gak sih bahwa ada banyak koneksi atau mungkin hubungan social life yang mungkin akan berujung kepada business matching dan lain sebagainya tuh di lapangan olahraga. So they call it, ini adalah olahraga ini sport is investment karena lu gitu ketemu. Jadi kalau misalnya lo mau berada di satu one of community kan lo harus upgrading yourself gitu. Walaupun kadang-kadang ya balik lagi mungkin itu tidak sejalan dengan kemampuan. Tapi menurut lo gimana dulu deh soal masalah sport is investments, karena terjadi banyak koneksi business matching di lapangan. Bisa asal di komunitas yang tepat. Ya nggak, kalau gini, misalkan lu suka apa olahraganya juga harus tepat juga ya. Ya bukan mendiskreditkan olahraga tertentu gitu ya. Kayak misalkan contoh nih, catur lah gitu ya. Lu ngumpul sama bapak-bapak, apa bisnis apa yang lu bisa? Walaupun ada mungkin bisa digarap, tapi nilainya mungkin lebih kecil dibanding ke pedal. Karena yang suka pedal udah pasti orang berduit, karena olahraganya aja mahal gitu kan. Nah itu kan bisa jadi semacam investment lu. Paling gak investment relationship kan di situ kan, untuk lu membangun suatu bisnis atau usaha gitu ya. Nah, yang terpenting kalau menurut gue adalah jangan memaksakan diri gitu ya. Kalau misalkan di komunitas itu yang memang lu harus mengeluarkan spending yang lumayan besar dan lu nggak punya, ya nggak usah terlalu dipaksakan gitu ya. Karena kadang-kadang gini, belum tentu apa yang lagi hits itu cocok buat lu. Gitu kan. Misalkan pedal lagi hits, belum tentu cocok buat lu. Belum tentu lu juga masuk ke komunitas itu, lu melihat itu orang berduit, lu bisa propose bisnis dan belum tentu juga cocok gitu kan. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang gitu ya. Olahraganya harus tepat, komunitasnya juga harus tepat, dan memang budget lu juga harus tepat juga gitu. Jangan sampai memaksakan, apalagi sampai berhutang. Menurut gue itu udah salah sih gitu. Oke. Jadi olahraganya tuh harus tepat. Nah, setepat apa? Kalau misalnya nih lo punya gaji 5-10 juta gitu, berapa sih persentase atau budget yang mungkin secara realistis nih bisa dikeluarin dari segitu? Jadi kita bisa ya kalau misalnya suka olahraga yang udah jelas banget alat-alatnya itu mahal, berarti bulan ini gue cuma bisa beli sepatunya, atau bulan depan gue cuma bisa beli ininya. Kalau emang mau konsisten di hobi atau di olahraga yang sama ya, gimana Mas? 5-10 juta. Iya, sebenarnya olahraga itu kan masuk ke ranah seperti hobi gitu ya. Dan hobi itu kalau di sisi perencanaan keuangan, budgetnya itu adalah budget lifestyle gitu ya, gaya hidup gitu kan. Itu kan biasanya 10-20% dari income lo atau penghasilan lo gitu. Kalau bisa sih jangan lebih dari itu gitu. Jadi jadikan saja itu adalah semacam hobi yang merupakan gaya hidup lo. Jadi masuk ke budget lifestyle. Karena kan di perencanaan keuangan itu budget untuk hiburan, hura-hura dan lain sebagainya di budget lifestyle gitu kan. Ya itu maksimal 10-20%. Kalau gaji lo 5 juta ya 10-20% dari 5 juta, 10 juta begitu seterusnya pun seperti itu gitu ya. Jangan melebihi dari itu gitu. Kenapa? Karena itu akan jadi mengganggu kos yang lain gitu. Nah,
kalau lu sudah memutuskan hobi lu atau gaya hidup lu atau hiburan lu adalah itu, jangan lu tambah-tambah dengan yang lain gitu. Jadi kalau udah pilih olahraga ya olahraga gitu aja. Iya, kadang-kadang orang gue hobi olahraga gue ini. Tapi gue nongkrong juga di kafe. Gue jajan juga spending yang lain repot, gitu. Iya, gue juga hobi koleksi baju misalkan atau sepatu ya itu susah gitu. Jadi kalau bisa memang hal-hal yang sifatnya konsumtif itu dilimit gitu. Nah, kalau bisa 1 atau 2 kegiatan aja. Tapi kalau bisa yang sifatnya konsumtif itu bisa menghasilkan juga. Tadi lu bilang tadi. Jadi investment lu di masa yang akan datang. Mungkin nggak saat ini, tapi di masa yang akan datang gitu ya. Itu sebenarnya ide bagus. Jadi kalau misalkan lu hobinya olahraga, lu masuk ke komunitas atau lingkungan yang tepat, lu bisa mendapatkan sesuatu gitu. Insight kah itu, atau peluang bisnis kah, atau mungkin investasi di lain produk atau lain instrumen gitu kan, kita nggak pernah tahu. Makanya kalau menurut gue buat teman-teman Gen Z dan milenial yang suka mengikuti tren olahraga kekinian, ya lu pikirkan matang-matang deh gitu ya. Cocok nggak olahraganya? Kira-kira komunitasnya oke nggak sih untuk gue ngeblend di komunitas itu? Dan kira-kira ada sisi positif yang bisa gue ambil nggak ketika gue masuk ke komunitas itu atau gue ikut olahraga itu gitu? Yang terakhir, budget gue masuk gak nih? Jangan sampai boncos gitu kan. Apalagi kalau lu ngikutin yang terlalu konsumtif banget ya gitu. Soalnya gue tipikalnya juga kayak gitu loh. Apalagi kalau seandainya udah mulai, udah nyemplung tuh kayak harus aja berenang gitu sekalian. Nah, gimana kalau seandainya yang gak setia gitu? Kalau Mas Ai kan ternyata setia gitu kan bola. Kalau gak setia nanti lu udah invest, udah bukan beli barang-barang yang udah mahal, akhirnya gak kepake. Bener gitu. Sayang. Cuman lu bisa ada pendekatan lain gak sih Mas Ai? Misalnya seperti pendekatan industri, bahwa memang kan trennya berubah-ubah. Dulu ada lari, terus ke sepeda, terus ke tenis, terus kalau cewek-cewek sekarang lagi hype banget pilates paddle segala macam. Itu bahwa akan hype atau akan cukup konsumtif pada masanya, nanti juga akan turun lagi. Bisa gitu, karena musiman ya. Itu biarkan kebanyakan karena hobi yang musiman sebenarnya kan. Nggak hanya di olahraga, yang lain-lain juga gitu dulu kan. Banyak kayak dulu ada musim batu cincin gitu kan, tiba-tiba hilang gitu kan. Udah koleksi sampai 10 ya. Habis itu harganya udah yang melambung tinggi banget gitu. Tanaman anturium gitu kan, tiba-tiba hilang. Iya, itu kayak gitu. Maksudnya ini juga pasti akan hilang dan muncul sesuatu tren yang baru lagi. Jadi kalau lu ngikutin terus, ujung-ujungnya lu capek sendiri kalau menurut gua gitu. Jadi lu konsisten aja, fokus ke yang memang benar-benar lu suka dan kira-kira bisa menjadi wadah yang positif buat lu. Paling enggak lu masuk ke lingkungan yang positif, ketemu orang-orang baru yang bisa mengawarkan hal-hal yang positif buat lu. Syukur-syukur bisa jadi ada opportunity bisnis bareng, atau opportunity misalkan lu dapat insight-insight soal financial gitu kan, investasi atau berarti lain hal lah gitu. Lo itu. Harus aja gue ya, olahraganya bareng gue berarti. Ada insight soal finansial kan, gitu ya. Misalkan lu masuk ke komunitas pedal tapi dia ternyata stock broker semua kan, jadi lu dapat kan, kita nggak pernah tahu kan. Atau insider ya, jadi bisa besok saham gitu apa yang digoreng ya. Iya kan, pasti kan mereka ada komunitas-komunitasnya juga gitu kan. Iya, jadi memang ya sesuaikan juga lah, sesuaikan dengan passion lu, sesuaikan dengan budget lu, juga disesuaikan dengan kira-kira apa yang akan lu tuju atau lu targetin gitu dengan lu masuk komunitas atau olahraga itu gitu. Bisa nggak sih Mas Ai kita olahraga juga gitu ya, tapi tidak mengganggu kestabilan keuangan? Ya bisa sih, pasti olahraga sendiri. Bisa banget. Cuman kan yang kita lewatkan dari komunitas olahraga itu kan itu tadi kan ya, bercommunity, terus bersocial life. Dan tadi kan lo bilang kalau misalnya cuma main-main doang ya udah selesai gitu. Cuman biasanya yang terjadi di luar itu Mas Ai, di luar lapangan, janjian ketemuan, mau beli sepatu bareng, mau beli itu. Nah ini nongkrongnya itu yang biasanya memang akhirnya selain budget yang keluar untuk olahraganya sendiri, ada budget ngobrol-ngobrolnya itu. Nah ini gimana nih Mas Ai kira-kira kan, karena kalau masih muda ya sayang lah kalau dilewatin. Biasanya kan gitu, kapan lagi gue membentuk social life gue sebaik ini. Ntar kalau kebulu banyak tanggungan, bawa bekal. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh malu ya, gengsi ya bawa bekal gitu ya. Emang iya ya? Kalau gue ngeliatnya gitu sih ya. Oh iya. Gue tuh sampai sejauh ini masih sering bawa bekal loh ya. Mungkin gak setiap hari gitu ya, tapi bawa aja gitu kalau lagi pengen bawa gitu kan. Sebenarnya awalnya mungkin dulu gara-gara
ya menghemat budget, tapi jadi kayak kebiasaan gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya lu yang bisa melimit lu sendiri gitu ya. Oke, lu masuk social life itu, komunitas itu menongkrong ya boleh-boleh aja. Tapi ya jangan yang terlalu foya-foya gimana. Misal kalau nongkrong ya sekali lu pesen air putih aja lah atau teh manis gitu. Jangan yang enggak, kalau menurut gue nongkrong kalau di komunitas gitu soalnya bukan masalah apa yang kita pesan. Apa tuh? Keinginan kita, kemampuan kita untuk membayar. Biasanya kalau udah kelar kan gue aja. Bayarin, traktir. Kayak gitu kan gak enak ditraktir mulu. Biasanya ada at once at the moment. Itu yang gue bilang anak sekarang itu gengsian. Untuk ngebayarin gengsinya yang gede. Kalau gue sih selalu ngeliatnya gini ya. Dia bisa menghasilkan apa buat gue, atau untungnya apa kalau gue traktir dia. Bukan berarti kita hitung-hitungan gitu. Maksud gue, ya kalau emang lu lagi berlebih sekali 2 kali lu traktir oke gitu ya. Tapi kalau setiap nongkrong lu traktir atau bela-belain traktir terus, tapi nggak ada benefit timbal baliknya ke lu sekarang ataupun nanti, buat apa gitu kan? Itu kan cuman kayak lu buang-buang duit sok kaya aja gitu. Kecuali emang lu benar kaya ya gitu ya. Jadi menurut gue sih kita nggak usah gengsi untuk traktir walaupun kita sebenarnya nggak mampu gitu. Kalau emang nggak mampu ya udah bilang aja, gue sorry gue nggak ada duit gitu. Kalau gue sih gitu aja, fair-fairan gitu. Tapi juga jangan pelit-pelit amat juga lah gitu. Kalau lagi ada duit ya boleh-boleh aja gitu. Jadi sebenarnya itu masalah gengsi aja, mindset aja kalau menurut gue ya. Kalau anak sekarang itu lebih gengsinya lebih gede gitu ya. Kalau orang dulu, gue nyebutnya gue orang dulu lagi ya. Tuh ada gue. Gak sedulu-dulu juga dia, Sobat Cuan. Iya, itu masalah ini sih, faktor pengalaman, faktor keluarga juga gitu ya. Sebenarnya apalagi kalau kita nongkrongnya emang anak-anak yang orang kaya, justru mereka kadang-kadang juga lebih sering traktir kan gitu. Iya. Gue kadang-kadang lebih memanfaatkan itu kadang. Gue jadi orang yang ditraktir daripada harus keluar duit kan lebih enak sebenarnya, bukan berarti memanfaatkan ya, tapi kadang-kadang kita harus tricky juga sih gitu supaya keuangan tetap aman gitu. Iya. Ini kita dari tadi ngomongin olahraga sampai ngomongin gengsinya setelah olahraga, karena emang olahraga itu kalau dilihat Sobat Cuan sebenarnya olahraganya ya udah trennya juga ya segitu-segitu aja gitu. Tapi karena baju olahraga tuh harganya mungkin range-nya ada kali dari 50.000 sampai 5 juta pun juga ada gitu. Tapi karena lo berada di satu komunitas yang kemudian mendorong lo untuk membeli lebih dari kemampuan, itu akhirnya yang terasa kayak mahal banget gitu. Bener. Ya, sebenarnya olahraga tuh murah gitu. Tapi yang buat mahal lu sendiri gitu kan. Itu dia makanya. Jadi gimana Sobat Cuan? Ya gak apa-apa kali ya untuk manfaatin sekali 2 kali gitu ya. Kayaknya tiap manusia harus punya limit ya terhadap limit, segala benar. sesuatu Yang kuncinya itu limit. Lu harus tahu batas lah intinya. Ketika lu tahu batas, aman. Tapi kalau lu nggak tahu batas, udah selesai deh. Benar. Gitu. Soalnya kalau kita kasih tahu nggak boleh, jangan segala macam kan malah dilakuin kan biasanya kan. Kalau misal jangan tapi malah dilakuin kan biasanya Sobat Cuan. Jadi enjoy your life gitu ya. Asal punya limit, semuanya aman, kapalnya nggak goyang. Jadi Sobat Cuan ini juga asik ke depannya ya. Terima kasih banyak Sobat Cuan udah dengerin aku dan juga Mas Ai. Jangan lupa dengerin kita terus ya, yang ada di Spotify. Kemudian subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Dan juga follow Instagram kita di @cuap_cuan. Thank you banget ya Sobat Cuan. Maria dan Mas Ai pamit. Bye.